Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, boleh kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 849 billion dollar atau turun sekitar 1,3%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.400-an, Ethereum 1.271, BNB 262, XRP 0,37, Dogecoin 0,086, Cardano 0,3, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,88 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, kita masih melihat FUD yang terjadi di Binance itu belum selesai guys. Kali ini kita melihat update terbaru seputar data yang ada. Binance has processed $6 billion in withdrawals in the past 24 hours. They also processed $6 billion in deposits from their wallets to pay everyone. FTX was already insolvent after the first few billions. This is a good stress test. Only to the best survive a bear market. Jadi ini adalah perspektif yang menurut saya baik gitu guys. Dimana kita melihat Binance dalam 24 jam terakhir guys, itu melihat ada outflow sebesar 6,5 miliar dolar. Oke, 6,5 miliar dolar. Ini berkali-kali lipat lebih tinggi jika kalian bandingkan dengan exchange-exchange terbesar lainnya. Seperti contohnya Crypto.com, KuCoin, Deribit, Bitfinex, Huobi, dan seterusnya. Itu sangat jauh angkanya, guys. Oke, kalau Crypto.com itu 29 juta, yang paling tinggi itu ada di OKX, 241 juta dolar. Tapi itu masih jauh kalau kita bandingkan dengan Binance, 24 jam terakhir, outflow-nya 6,5 billion dollar. Dan FTX kemarin insolvent hanya karena ada beberapa billion saja yang ditarik secara sekaligus di FTX. Dan ini menunjukkan bahwa untuk sementara gitu ya, Binance sepertinya masih mempunyai cadangan kas atau aset yang cukup banyak, sehingga dalam 24 jam memproses 6 billion dollar pun sebenarnya sepertinya masih fine-fine saja gitu. Dan ini adalah stress test yang bagus menurut Duo9, dan juga saya setuju gitu guys, bahwa kita sesekali juga memang harus melihat gitu bahwa apakah benar gitu kalau Binance misalnya nih kita tes berbondong-bondong orang kemudian mau withdraw, apakah mereka mampu menghadapi hal itu. Nah, kalau misalnya ini mampu mereka lewati gitu ya, maka tentunya ke depannya kepercayaan investor terhadap Binance justru akan meningkat guys. Kenapa? Karena sudah kemarin-kemarin pernah dites. Sampai 24 jam, dalam 24 jam itu bisa withdrawal 6 billion dollar tanpa ada masalah gitu. Tetapi tentunya juga kalau misalnya ini terus-menerus terjadi, ya kita harus sedikit cautious guys. Artinya kalau misalnya dalam satu hari kita terus-menerus melihat ada 2 billion dollar, 3 billion dollar, kan lama-lama juga aset si Binance bakalan terkuras banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah tipis banget ya kita juga harus sedikit cautious dan lebih amannya gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak mau ambil resiko sama sekali, ya sekali lagi kalian mungkin bisa menggeser sebagian aset kalian ke exchange lainnya yang sekarang lagi nggak ada rumor apa-apa. Atau kalian bisa membeli cold wallet, sekarang banyak sekali modelnya, salah satunya mungkin adalah Ledger, yang juga bisa kalian beli dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Gitu ya. Tidak sampai di situ, kita juga melihat dari total balance on exchanges gitu ya. Kita memang melihat ada penurunan yang lumayan signifikan guys, di sini. Dan kalau misalnya kalian bandingkan tapi dengan exchange yang mereka masih punyai, ini masih cukup jauh guys. Walaupun kita memang melihat ada drop yang lumayan signifikan dalam beberapa hari terakhir, tapi jumlah aset yang dipunyai oleh Binance itu masih luar biasa banyak. Dan ini ditujukan di chart di sini. Balance on exchanges dari Binance, oke, dan ini khusus untuk Bitcoin. Jadi walaupun ada withdrawal yang cukup besar terjadi di Bitcoin-nya di Binance, tapi untuk sementara balance on exchanges mereka itu masih terlihat cukup
banyak. Walaupun tentunya tidak semuanya pro ya guys, ada juga yang kontra, seperti salah satunya Mike Alfred. Kalian bisa cek ini account-nya, dia dari kemarin juga terus memberikan statement-statement yang negatif gitu ya terhadap Binance, dan sepertinya dia tidak percaya terhadap Binance dan mengatakan bahwa Binance bisa aja collapse gitu. Jadi dia mengatakan, okay, now chart USDC, BNB, and BUSD. Be careful, there are several versions. This is not something to be trifled with. There are severe issues at this company. Jadi untuk sekarang masih terbagi ya guys. Ada sebagian yang merasa Binance bakalan baik-baik saja, tapi ada sebagian juga yang merasa mereka nggak mau ambil resiko, dan ada juga yang lebih ekstrim mengatakan Binance cepat atau lambat juga akan collapse. Tapi menurut kalian yang mana guys? Kira-kira apakah Binance juga akan pada akhirnya collapse seperti yang terjadi dengan FTX kemarin? Ataukah menurut kalian ini hanya sebuah fak yang terorganisir dan sesegera mungkin kita akan melewati ini? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Selain itu juga, kita juga melihat salah satu investor dari FTX, si Kevin O'Leary, menyatakan bahwa dia merasa FTX itu bangkrut bukan karena kesalahan manajemen mereka, tetapi karena Binance gitu. Kalian bisa dengar ini. Binance is a massive, unregulated, global monopoly. They put this out of it. Jadi di awal statementnya dia mengatakan bahwa Binance adalah sebuah monster besar yang tidak terregulasi sama sekali, dan sekarang mereka memonopoli untuk ekosistem kripto tentunya, di mana ya volume trading terbesar untuk sebuah exchange kripto ya adanya di Binance. Dan statement terakhirnya dia mengatakan Binance put FTX out of business. Jadi pada intinya dia menyalahkan Binance karena mungkin tweet dari CZ kemarin yang menyatakan mereka menjual token FTT-nya, sehingga itu mungkin memicu gitu ya bank run yang terjadi, dan pada akhirnya FTX collapse. Tapi Bitcoin Archive di sini itu nggak setuju. Dia mengatakan ini BS guys. FTX stole money and got caught. Simple. Jadi saya juga setuju sebenarnya. Kalau dikatakan CZ itu kemarin membuat FTX collapse, mungkin itu statement yang kalau dibilang salah banget juga enggak gitu ya. Pengaruhnya tentu ada, tapi pengaruh lebih besarnya adalah karena ya memang manajemen dari FTX-nya aja yang kacau gitu guys. Uang-uang dari users itu dipinjamkan ke Alameda untuk diinvestkan ke project-project yang rata-rata tentunya sekarang lagi down banget harganya. Lalu sekarang para users mau tarik keluar uangnya, nggak ada uangnya gitu, karena semuanya sudah diinvestkan, dileveragekan ke Alameda. Jadi itu adalah kesalahan utamanya gitu guys. Jadi menurut saya juga kalau dibilang pure hanya karena Binance, saya kurang setuju gitu. Kalau misalnya kali ini kita melihat sebenarnya yang terjadi juga sama di Binance. Orang-orang berebut untuk withdraw. Tapi untuk sementara Binance masih mampu gitu guys. Bahkan sampai $6 billion per hari pun itu Binance masih menyanggupi dan tidak ada terjadi sesuatu yang mencurigakan gitu. Tapi kita bakalan lihat lah perkembangan selanjutnya seperti apa. Kalau memang ternyata ada bukti-bukti yang lebih kuat menunjukkan Binance sedang kesulitan gitu ya, maka ya cara paling baik ya kita keluar dulu dari Binance gitu. Cari exchange lain dulu gitu, atau taruh di hold wallet. Dan kemudian ini juga ada beberapa data on-chain yang sekali lagi menyimpulkan gitu ya, satu antara dua hal, antara kita sudah berada di bottom bear market atau sudah berada dekat dengan area bottom bear market. Yang pertama adalah cost basis analysis gitu ya. Setiap kali kita berada di bawah kedua garis moving average ini, itu adalah pertanda bahwa Bitcoin pada saat itu undervalue. Dan menariknya, setiap kali kita berada di bawah kedua garis ini, narasinya di market adalah selalu Bitcoin akan collapse, Bitcoin sudah mati, atau Bitcoin is dead. Semuanya bakal bermunculan kalau kita sudah berada di area dekat bottom bear market. Kenapa? Sekali lagi, kalian tidak akan pernah dikasih keadaan di mana kalian akan membeli dengan tenang, guys. Apalagi kalau berada di bottom bear market. Kenapa? Karena mereka nggak mau kalian membeli. Maunya kalian jualan, mereka yang beli, pemain-pemain besarnya gitu. Jadi kalian mungkin bakal merasa untuk selalu ketakutan ketika membeli di dekat area bottom bear market. Ya alasannya itu. Kalian selalu akan mendapatkan berita yang lebih negatif, dan negatif. Dan sekali lagi, selalu akan ada orang yang lebih bearish dari kalian guys. Sebearish apapun kalian gitu ya, akan ada yang lebih bearish lagi dari kalian.
Cycle berikutnya juga sama, kita melihat Bitcoin di bawah harga cost basisnya, kemudian kita udah menemukan bottom di sana, di sini juga sama, dan di sini juga sama. Berikutnya juga tentunya MVRV score, kita juga udah pernah bahas ini beberapa kali sebelumnya, kita juga udah menunjukkan area yang sama dengan yang beberapa kali sebelumnya menentukan bottom dari sebuah bear market. Di sini ya. Kemudian dari data yang lainnya juga ada cumulative value days destroyed. Di sini juga sama. Setiap kali kita mendekati area CVDD-nya, ini kita juga sudah berada di area yang under value. Kemudian juga net realized PNL adjusted for market cap. Dan ini juga menunjukkan hal yang sama. Jadi untuk sementara guys, sekali lagi, ini adalah data guys. Saya tidak mengada-ngada. Ini semuanya data yang bisa kalian verifikasi. Dan saya hanya menjelaskan sesuai dengan data yang ada. Bahwa dari semua data dan indikator yang selalu kita pakai dari historis-historis sebelumnya, kita sudah melihat Bitcoin berada di area yang cukup under value. Walaupun sekali lagi, kesempatan untuk kita drop lebih dalam, itu tentunya ada. Tapi saya merasa saya tidak mau terlalu greedy untuk mungkin chasing diskon 10 atau 20% atau 30% lagi dari sini dan meresikokan saya ketinggalan. Itu kalau saya. Karena simpelnya gini guys. Kalian bayangkan ketika kemarin kita berada di all time high di sini. Oke. Semua orang itu merasa kita bakalan ke 100.000 dolar. Hampir semuanya. Oke. Dan setiap drop yang di sini, yang terjadi di sini, setiap dropnya di sini, ini bahkan dropnya di sini, itu orang sebutnya sebagai bear trap. Ya kan? Drop yang di sini orang juga sebutnya bear trap, drop lagi di sini orang sebutnya bear trap, sebelum pada akhirnya orang baru sadari bahwa ini benar-benar bear market. Nah, hal yang sebaliknya sekarang juga terjadi. Ketika kita berada di bear market, orang-orang akan selalu berteriak apa? Bull trap. Setiap ada kenaikan sedikit, bull trap. Naik sedikit, bull trap. Naik sedikit, bull trap. Sebelum nanti kalian juga akan menyadari bahwa kita benar-benar sudah berada di bull market. Cycle sebelumnya kalian juga bisa cek. Ketika kita naik seperti ini, orang-orang semuanya berteriak apa? Bull trap. Naik ke sini juga sama. Orang teriaknya apa? Bull trap. Bull trap, bull trap, bull trap. Sebelum pada akhirnya mereka baru menyadari, oke, kita sebenarnya benar-benar udah di bull market ketika kita sudah di all time high yang baru. Dan kalau itu kalian lakukan, ya maka kalian akan kembali dikategorikan sebagai orang-orang yang ketinggalan kereta. Nggak ada satu orang pun yang bisa garansi, guys, di mana bottomnya, oke? Yang menurut saya paling bijak kalian lakukan adalah start melakukan akumulasi ketika kalian merasa Bitcoin sudah berada di area yang murah. Bukan di angka yang persis ya, guys, tapi area yang sudah murah. Artinya ada range-nya, mungkin di sekitaran range 15 sampai 10.000 menurut kalian atau 12 sampai 8.000 itu masih oke. Tapi jangan sampai kalian terlalu fanatik ke salah satu senarionya. Pastikan kalian selalu update dan evaluasi untuk plan kalian agar kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Oke? Dan kemudian sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang sedang mencari tempat untuk dapat trading di semua aset kelas, sekali lagi, MiTrade bisa kalian manfaatkan karena di sini kalian bisa trading di semua aset kelas, baik dari kripto, indeks, saham, komoditas, forex, dan lain sebagainya. Di sini tentunya akan sangat membantu bagi kalian yang traders karena sekali lagi kita sekarang dalam fase di mana semua aset kelas itu sedang sangat volatil, guys. Kalau saya pribadi belakangan mungkin lebih senang trade di emas. Oke, volatility-nya cukup tinggi dan secara price action sebenarnya forex itu lebih technical analysis kita terapkan di forex itu justru lebih works guys. Oke, dan lebih gampang untuk dianalisa menurut saya pribadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian ada technical analyst, kalian bisa mencoba untuk trading di berbagai aset kelas. Saya sarankan mungkin metal atau forex dan kalian mungkin bisa coba teknik trading kalian bisa jadi akan lebih works di sini. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa aja langsung daftar dengan link yang sudah ada saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan kalau misalnya kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga kurang lebih 500-an ribu rupiah. Atau bahkan 2,2 juta rupiah guys. Kalau misalnya kalian memenuhi syarat. Kalau volume trading kalian tinggi, mereka lagi adakan event di mana kalian bisa memenangkan reward hingga 2,25 juta rupiah guys. Oke, cukup dengan deposit $50 atau 750 ribu. Dan kalian aktif trading kalau mencapai
ketentuan tradingnya atau syaratnya, kalian akan dapatkan hadiah hingga Rp2.250.000. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa aja langsung manfaatkan fitur-fitur yang ada dan daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu guys. Nah, untuk sementara ini yang garis-garis ini mungkin akan saya bahas lain kali guys, karena ada sesuatu yang menarik yang pengen saya bahas juga di sana. Sekali lagi guys, untuk sementara gitu ya, selama kita tidak mampu reclaim di atas 18.500, bagi saya semua yang terjadi di sini, oke, semua yang kita lihat di sini itu adalah bearish retest bagi saya gitu ya. Artinya probability-nya akan lebih tinggi kalau kita akan kembali breakdown dan kemudian membentuk lower low baru. Oke, sebelum kalau misalnya Bitcoin membuktikan saya salah. Ini adalah skenario yang menurut saya probability-nya paling tinggi untuk sekarang, di mana semua yang kita lihat di sini itu hanya adalah konsolidasi untuk nge-retest lagi area major resistance sebelumnya, dan kemudian kita akan drop dan membentuk lower low baru. Ini adalah salah satu skenario yang menurut saya sekarang probability-nya paling tinggi. Nah, kalau misalnya Bitcoin membuktikan saya salah, artinya invalidasinya di sebelah mana? Invalidasinya simple guys, sekali lagi. Kalau kita mampu melihat daily chart, itu closing di atas area 18.500, kemudian consolidate, maka dari sini saya bisa melihat Bitcoin untuk at least kembali nge-retest ke sekitaran area 21.500, atau bahkan kita bisa melihat rally setinggi 25.000 atau bahkan 28 sampai 30.000. Oke, tetapi untuk sementara selama kita bertahan di bawah area di sini, maka semua yang terjadi adalah bearish retest dan itu adalah peluang mungkin untuk mencari peluang short. Dan kalau misalnya teman-teman ada nonton video saya kemarin, harusnya tahu saya juga udah sampaikan bahwa dengan ada beberapa indikasi yang kita lihat di sini. Pertama, kita melihat ada fake out yang cukup besar di sini, kemudian kita drop dengan manner yang cukup impulsif. Maka dari sana saya bisa melihat Bitcoin untuk drop lebih dalam guys. Tetapi kalau misalnya saya pribadi tidak sempat masuk, kenapa? Karena saya mencari ada bearish continuation pattern, oke? Walaupun ini mungkin bisa kalian kategorikan sebagai salah satu bearish consolidation pattern ya guys. Ini adalah bearish pennant gitu ya. Dan di sini kalau misalnya kalian sempat masuk, oke, ya selamat. Seharusnya kalian sekarang sudah dalam keadaan cuan. Dan saya masih merasa Bitcoin masih mempunyai sedikit ruang untuk drop menuju ke sekitaran area trendline-nya lagi di sini guys, atau justru kita bisa jebol sedikit ke bawah. Oke, kalau kita membuat sebuah wick juga ke bawah seperti ini, oke, dan kemudian kita kembali closing di atas area ini dan membuat konsolidasi, maka kita berpotensi membuat apa lagi nih guys? Ini kita membuat potensial inverse hand and shoulder, dan ini bisa dijadikan sebuah setup lagi untuk kembali long dan menargetkan ke area 18.000 guys. Oke, karena juga sekali lagi kalau kita mampu bertahan di atas trendline ini, maka selalu ada chance bagi kita untuk terus melakukan bounce dari sini sebelum pada akhirnya mungkin market akan memutuskan antara kita akan break di atas 18.500 atau kita akan kembali jebol di bawah trendline-nya yang tentunya akan menentukan arah berikutnya guys. Jadi untuk sementara kalau teman-teman yang belum sempat masuk, tentunya kalau untuk short sekarang udah terlalu telat menurut saya, kecuali kalian sempat masuk di pennant di sini, oke? Dan kalau saya pribadi secara short term saya masih bisa melihat Bitcoin untuk drop sedikit ke bawah menuju ke sekitaran area 17.000-an atau bahkan kita bisa wick sedikit ke bawah, dan dari sana kita harus lihat apakah kita akan mendapatkan bullish rejection, oke, ataukah kita akan melihat drop dan kita mampu konsolidasi di bawah area trendline ini di 4-hour chart. Maka dari sana kemungkinan kita bisa melihat juga ada peluang short berikutnya kalau ini yang terjadi. Ini ada peluang short juga. Tapi kalau misalnya kita membuat ada fake out dan kemudian inverse and shoulder, ini adalah peluang justru untuk long, gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Untuk sementara skenario-nya sudah sesuai, walaupun kemarin saya pribadi expect bahwa konsolidasinya akan sedikit lebih tinggi, tapi apa boleh buat, kita cuma dikasih sebuah pennant kemudian drop lagi. Tapi ya pada intinya kalau kalian jeli harusnya kalian bisa dapatkan setup ini. So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.